Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indria Putriana Khairun, NIM 19030490, Prodi Manajemen dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4 tentang pemurnian dan kemunduran Islam. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya, yaitu kelompok 4, mengenai kemurnian dan kemunduran Islam. Dan sebab-sebabnya juga akan saya jelaskan di dalamnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kemunduran Islam. 1. Penyebab kemunduran Islam. Menurut Syekh Salahuddin tentang mundurnya umat Islam, penyebabnya ada 4 penyebab yang menyebabkan kemunduran Islam. Yang pertama yaitu lemahnya akidah seseorang. Karena akidah merupakan suatu aset atau pondasi yang terbentuk di dalamnya iman yang akan memantulkan action, amal sholih dan juga bukan untaian kata-kata manis. Selanjutnya yaitu lemahnya cinta kepada Allah. Rasa cinta umat sudah dicabut oleh Allah, sehingga kita banyak yang mengabaikan syariat-syariat Islam yang seharusnya dijunjung tinggi. Yang ketiga yaitu lemahnya ikatan kepada Allah. Umat Islam kalah dalam berbagai tinjauan dari barat negara, Amerika Serikat dan sekutunya, maupun timur Rusia, Cina, dan negara lain dalam aspek militer, teknologi, dan politik. Namun, umat Islam unggul dalam konsep yaitu Al-Quran dan Sunnah. Namun tetapi dari kita sendirilah yang mengabaikan konsep itu, konsep Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Yang keempat, rusaknya akhlak dan perbuatan. Sering akhir ini banyak masyarakat khususnya pemuda yang terjerumus terhadap narkoba. Tentang pendidikan dan sosialisasi narkoba. Rusak akhlaknya disebabkan lupa akan panutan yang sebenarnya harus dicontoh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan peradaban Islam. Sejarah masuknya Islam di Indonesia dan proses penyebarannya berlangsung dalam waktu yang lama, yaitu dari abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi. Selama masa itu, para pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia makin intensif menyebarkan Islam di daerah yang mereka kunjung, terutama di daerah pusat perdagangan. Menurut Norosjasman Siddiqui, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Periode pertama yaitu periode klasik. Periode klasik merupakan masa kemajuan, keemasan dan kejayaan Islam dan dibagi ke dalam 2 fase. Yang pertama yaitu adalah fase ekspansi, integrasi dan pusat kemajuan pada tahun 650 sampai dengan 1000 Masehi. Di masa inilah daerah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia sampai ke India di belahan timur. Selanjutnya di fase kedua yaitu fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Di masa ini
keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan di tahun 1258 Masehi. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam hilang pada saat itu. Selanjutnya masuk ke periode yang kedua, yaitu periode pertengahan. Periode pertengahan juga dibagi ke dalam dua fase. Fase pertamanya yaitu fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Di masa ini, desentralisasi dan disintegrasi bertambah meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia bertambah nyata kelihatannya. Selanjutnya masuk ke fase yang kedua. Fase 3 kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi. Dan di masa kemundurannya pada tahun 1700 hingga 1800 Masehi. Tiga kerajaan tersebut adalah kerajaan Utsmani. Tiga kerajaan besar tersebut adalah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Selanjutnya kita masuk ke periode yang ketiga, yaitu periode modern. Di mana periode modern ini berlangsung hingga sekarang. Periode modern pada tahun 1800 Masehi hingga sekarang ini. Periode ini merupakan zaman kebangkitan umat Islam, di mana umat Islam telah bangkit dari kemundurannya. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi umat Islam. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali agar umat Islam tidak jatuh. Baiklah, itulah hasil dari presentase yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.